Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan bahasan berikutnya, yaitu tentang syahadah Muhammad Rasulullah. Beliau sampaikan, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qaulu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa makna syahadah anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wastinabu manahan wa zajara wala ya'budallahu illa bima syara'a. Beliau sampaikan, adapun dalil syahadat Muhammadlah Rasulullah adalah firman Allah SWT yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Adapun makna syahadah Muhammad Rasulullah adalah mentaati perintah Nabi Muhammad SAW, membenarkan berita yang beliau bawa, menjauhi perkara yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, tentang persaksian seorang terhadap Muhammad Rasulullah, kalau dalil-dalil syar'inya seperti yang beliau sampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah menyatakan telah datang kepada kalian rasul telah datang kepada kalian, yang dimaksud rasul di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga secara tegas Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itulah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh, dan Allah tahu bahwa engkau lah utusannya. Jadi banyak tentang persaksian Allah Taala bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun sedikit saya sampaikan bahwa sesungguhnya persaksian seseorang bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah itu adalah berdasarkan akalnya. Jadi isbatun nubuwah bil aql. Orang meyakini dan mengakui seseorang adalah utusan Allah berdasarkan tinjauan akalnya. Bukan karena mendapatkan wahyu. Sekarang, apa alasan Anda? Anda beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apa alasannya? Saya tanya kepada antum semuanya. Apa alasan Anda? Dengan dasar apa Anda menyatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Jawab. Kalau antum atas dasar apa? Ya, terus untuk membuktikan keyakinannya apa? Kalau memang dia Rasulullah. Enggak, maksud saya, kok Anda bisa yakin kalau Muhammad itu utusan Allah itu? Atas dasar apa?
Bahaya ini. Kok bisa yakin kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah itu? Kalau antum apa landasannya? Hah? Nah kalau Rasul itunya Muhammad bukan yang lainnya, dari mana? Hah? Hah? Dan ini yang apa? Yang maka hati-hati kita semuanya, Pak. Itu pentingnya, Pak, bahwasanya kita memiliki keyakinan berdasarkan dalil. Nah, ketika karena sesungguhnya seluruh keyakinan agama kita itu kan bertolak belakang dari apa? Keyakinan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Karena kan sebelum kita yakin bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita nggak akan pernah tentang apa? Tentang ngapain semuanya kepada Al-Qur'an, kepada hadis dan sebagainya kan? Kan berawalnya dari karena kita yakin bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka setiap yang datang dari beliau itu kita yakini itu adalah dari Allah. Sebelum kita yakin Muhammad utusan Allah, ya sebagaimana orang-orang yang tidak yakin bahwa Muhammad utusan Allah, apa mereka pernah percaya pada Al-Quran? Ya semua yang bersumber dari Muhammad nggak pernah mereka akui, karena mereka nggak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Nah kalau kita meyakini Muhammad utusan Allah, nah sekarang atas dasar apa? Bukti kenabian itu banyak. Jadi bukti kenabian itu banyak. Dan secara pokok kembali kepada 3. Yang pertama yang dikenal dengan istilah mukjizat, yang dalam istilah syar'inya adalah ayat wal burhan wal bayyinat. Kemudian yang kedua adalah dari situasi dan kondisi yang ada pada orang yang mengaku sebagai utusan Allah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan yang terjadi pada orang tersebut. Atau pengaruh atau perjalanan yang ada pada orang yang mengaku Rasul tersebut. Sekarang dari mukjizat atau ayat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang terbesarnya adalah Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an itu bukti yang sangat nyata, yang sangat konkret, yang tak terbantahkan bahwa dia adalah utusan Allah. Maka mereka semestinya
yang tidak beriman Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, penuhi dong tantangannya. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadaakum min dunillah. Fa lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Alati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak beriman terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Al-Quran, kalian ragu tentang kebenaran Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka coba buat yang semisal satu surat saja, enggak usah banyak-banyak. Satu surat saja yang menandingi Al-Quran, sepadan dengan Al-Quran. Nah, kalau kalian enggak mampu dan kalian tidak akan pernah mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Ini boleh dikatakan mukjizat, bukti nyata yang disaksikan oleh semua orang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mukjizat yang lainnya itu hanya cerita kan tuh. Artinya sampainya kepada kita berdasarkan cerita, walaupun cerita itu meyakinkan. Tetapi yang kita bisa saksikan secara nyata sampai hari ini dan sampai yaumul kiamah ini. Maka wahai orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul Muhammad SAW, buktikan kalau Al-Quran tidak dari Allah. Pembuktiannya cukup satu saja. Coba buat ungkapan kata-kata, susunan kalimat, gak usah banyak-banyak. Ayat yang surat yang terpendek surat apa? Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat. Tapi dengan makna susunan sastra yang apa? Yang sebanding, kandungan makna yang bagus, yang sebanding, dan sampai hari ini dan sampai yaumul kiamat tidak akan ada. Mestinya semua orang itu beriman kalau nggak mampu. Itu akal. Al-Quran itu bahasa Arab yang nilai sastranya sangat tinggi. Padahal Rasulullah adalah ummi, Muhammad itu ummi, nggak bisa baca tulis. Logikanya, kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, ada orang yang mengajarkannya. Itu logikanya ya. Kalau Al-Quran bukan dari Allah, ada. Maka mereka kan mengatakan asatul awalin. Oh, itu dari apa? Dari kitab-kitab dahulu, hasil nyontek. Kalau itu hasil nyontek, konsekuensinya ada yang ngajari karena beliau nggak bisa baca tulis. Dan yang ngajari mesti orang asing. Karena orang Quraisy nggak ada satupun yang ngaku ngajari. Kalau orang asing ngajari, nah kok bahasanya bahasa Arab. Itu logika itu semuanya disampaikan di dalam Al-Quran. Karena memang isbatun nubuwah itu bil akal. Secara logika. Maka itu mukjizat yang abadi, yang berlaku sepanjang masa, karena memang risalah Muhammad Rasulullah risalah terakhir. Maka mukjizatnya bisa disaksikan oleh seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu yang sampai kepadanya Al-Quran kau gak beriman, maka tidak diragukan lagi kafirannya. Karena konsekuensinya kalau memang dia tidak beriman, untuk membenarkan ketidakberimannya, bahasanya dia yang benar, misalnya buktikan dulu kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, buktikan.
Nah kalau kemudian dia nggak bisa buktikan, kalau dia nggak sendirian nggak mampu, ajak seluruh manusia, sak jin-jinnya ajak untuk bersatu padu, asal jangan ngajak Allah. Ya. Min dunillah wasyhadu. Faktu bisa mesti wasyhadu. Min syuhadaikum min dunillah. Itu bagi kita bukti yang paling nyata adalah Al-Quran. Logika kita menyatakan, yang kemudian menghasilkan keyakinan kalau Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Tidak ragu-ragu. Dan bagi umat terdahulu, bagi umat yang hadir bersama Nabi ketika itu, terlalu banyak mukjizat yang disaksikan. Terbelahnya bulan, itu kalau bukan Nabi nggak akan bisa melakukan seperti itu. Nunjuk bulan terbelah di saat sedang ditantang, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, yang mereka dengar sendiri, dia sendiri dapat cerita sendiri. Kemudian kalau kita lihat kepada keadaannya, kondisi orang yang mengaku Nabi tersebut, tidak terbantahkan bahwa Muhammad SAW sebelum mengaku Nabi sudah bergelar Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang secara kepribadian itu baik, gak pernah dusta sama sekali. Maka secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang tidak berani berdusta atas nama manusia kemudian berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Dia dusta kepada sama manusia dalam kaitannya manusia yang lainnya, atau dalam pembicaraan keseharian saja tidak, bukan kepribadiannya, bukan akhlaknya. Bagaimana mungkin kemudian dia mengatakan kepada manusia, saya utusan Allah, bahkan padahal dia bukan utusan Allah? Secara logika nggak bisa diterima. Dan orang yang secara kepribadian demikian baiknya, sangat terpercaya dalam seluruh halnya, kok tiba-tiba menjadi pendusta terbesar dengan mengaku sebagai utusan Rasul padahal bukan. Maka hanya ada dua kemungkinan manusia yang mengaku utusan Allah. Hanya akan diaku oleh dua kelompok manusia, tidak ketiganya. Kelompok pertama orang yang paling jujur, atau kelompok yang kedua orang yang paling pendusta. Nah kalau orang nggak bisa membedakan antara dua kelompok manusia ini, sebodoh-bodoh manusia. Nggak ada kemungkinan ketiga. Seseorang mengatakan saya utusan Allah, itu hanya ada dua kemungkinan. Orang yang paling jujur dari manusia atau orang yang paling pendusta dari manusia. Maka kalau ada orang nggak bisa membedakan mana yang betul-betul Rasulullah yang tidak, itu sebodoh-bodohnya manusia. Karena yang namanya pendusta itu dari pandangan matanya, dari akan nanti kontradiksi dan sebagainya, mau nggak mau. Nah, kemudian yang ketiga, dan mungkin yang ini yang lebih pokok dari yang saya sampaikan, adalah tentang kondisi syariat yang dibawanya, ajaran yang disampaikannya. Jadi ajaran yang disampaikannya itu sesuai dengan akal sehat, tidak ada berbenturan satu dengan yang lainnya.
kalau memberitakan perkara yang gaib terjadi sebagaimana yang diberitakan, kemudian bisa menceritakan kisah-kisah yang dulu secara persis, padahal nggak ada seorang pun yang menyampaikannya, dan sebagainya dari ajaran yang disampaikannya. Maka banyak orang yang beriman setelah kemudian membaca Al-Quran, ajaran yang terdapat dalamnya. Nah, baru logikanya mengatakan ini nggak mungkin kalau dari manusia biasa yang bukan utusan Allah, karena dari ajarannya. Karena kan dia nggak mengetahui sejarah Muhammad SAW sebagaimana kehidupannya, nggak tahu. Kalau orang yang tahu kehidupannya seperti Quraisy dan dia jujur, kok kemudian tahu-tahu dia ngaku Rasul, mau nggak mau masih beriman. Karena secara logika nggak bisa diterima. Maka ketika Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan suaminya pulang dari Gua Hira setelah tahannus melakukan peribadatan, melihat jadi kebiasaan sebelum diangkat Nabi sebagai Nabi itu sudah punya kebiasaan menyendiri. Karena begitu rusaknya lingkungannya, belum mendiri bermunajat kepada Allah SWT. Nah, tiba-tiba datang Jibril itu. Maka beliau sangat ketakutan, kemudian pulang dan menyampaikan apa yang dialami. Maka kata Khadijah, Allah tidak akan menelantarkanmu, Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Mengapa? Anda lah seorang yang demikian. Orang yang suka menghubungi rahim, orang yang suka menanggung beban orang lain, orang yang terus gitu. Itu nggak akan mungkin. Jadi itu adalah jelas awal dari kemuliaan Allah Ta'ala yang akan diberikan kepadanya. Bukan hal yang mesti harus ditakuti. Maka untuk meyakinkan, dibawalah Rasulullah ke Waraqah ibn Nawfal yang masih paman dari Khadijah radhiyallahu anha. Disampaikan kisahnya, dan Waraqah ibn Nawfal kitabi, ahlul kitab, Nasrani, tahu tentang bagaimana ciri-ciri Rasul. Maka sudah langsung hadan namus alladzi ja'a ila Musa. Itulah namus Jibril yang telah pernah datang pada Musa. Sudah tahu persis. Cukup dengan mendengarkan kisah Khadijah, melihat kondisi real Muhammad SAW, kemudian apa yang terjadi sudah tahu. Oh, ini berarti Jibril yang datang kepadanya. Maka seandainya saya masih muda, ketika Anda diusir dari kaum ini, saya akan bela Anda sekuat pembelaan. Maka heran, apakah saya akan diusir? Tegaskan, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang akan Anda bawa itu kecuali akan diusir oleh kaumnya. Seandainya saja saya masih muda. Dan memang tidak lama kemudian Waraqah bin Nawfal meninggal, sehingga tidak sempat mengalami bagaimana Rasulullah betul-betul sudah menjadi Rasul berdakwah. Itu baru ciri kenabian, sudah langsung tahu persis inilah utusan Allah SWT. Itu yang hidup di masa itu relatif muda, apalagi dia kitabi ahlul kitab yang jujur, yang memang beriman. Jadi, dan adapun dari asar atau pengaruh yang ada kehidupan yang selanjutnya, secara logika tidak mungkin seseorang mengaku Rasul, mengajak manusia untuk tunduk taat kepadanya, semua yang perintahnya harus dilaksanakan, larangannya harus ditinggalkan, yang melanggar dihukum, yang mau nggak beriman dibunuh. Kok kemudian jaya begitu? Sementara Allah menyaksikan. Kok dibiarkan leluasa, jaya, mulia, dia dan sepengikutnya ikut mulia. Allah menyaksikan rela begitu? Tidak mungkin.
Walau taqawwalana lan ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu watin. Itu kepastian Allah Ta'ala. Kalau ada seorang berani taqawwalana ba'dul aqawil, berbicara dusta atas nama kami, atas nama Allah, niscaya akan kami sikat dia, akan kami hukum dia. Akan kami dia dengan ambil dengan tangan Allah dan kami putuskan secara kuat, pasti dibinasakan. Maka semua pendakwah Rasul dan bukan Rasul binasa dia dan dalam keadaan hina. Mulai dari Musailamah al-Kadzdzab dan terus Mirza Ghulam Ahmad, Lia Edan, nah, mana nasibnya? Semua kalau dia mengaku utusan Allah padahal bukan, hina hidupnya, celaka hidupnya. Lah Muhammad SAW itu dalil akal tentang nubuah Rasul, kembali kepada 3 pokok atau 4 pokok yang secara pasti kita kemudian beriman. Nah, setelah kita beriman bahwa Muhammad SAW utusan Allah, maka inilah konsekuensinya. Maka beliau sampaikan ada makna sa'ada anna Muhammad Rasulullah, yang belum maksud makna adalah konsekuensinya. Karena kalau maknanya sesungguhnya adalah yaitu keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisannya bahwa Muhammad bin Abdullah al-Quraisy itu adalah utusan Allah. Itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan bahwa Muhammad bin Abdullah al-Quraisy itu adalah utusan Allah. Nah, kalau seseorang sudah bersaksi dengan persaksian yang demikian, ini konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu ta'atu fima amara wa tasdiqu fima akhbara wa istinabu mananu wa jazara wa la ya'budallahu illa bima syara'a. Yang ini bisa diringkas menjadi 3 secara pokok: membenarkan beritanya, melaksanakan perintah larangannya, ini yang kedua, kemudian yang ketiga beribadahnya kepada Allah dengan syariatnya. Itu 3 konsekuensi seseorang yang bersaksi asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Membenarkan beritanya, kemudian melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, yang bisa dikatakan taat kepadanya atau ittiba kepadanya, kemudian beribadahnya kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Bahkan kalau kemudian mau diringkas lagi, itu dengan satu perkataan, Muhammad Rasulullah fala yukadzdzab. Muhammad Rasulullah maka tidak didustakan. Jadi tidak didustakan. Yang mana tidak didustakan mencakup 3 tadi. Ya, kalau ada berita dibenarkan, kalau ada perintah taati, kalau ada larangan ditinggalkan, kalau mau beribadah kepada Allah ya ikuti syariatnya. Nah, saya akan, karena ini amat sangat mendasar, saya akan sampaikan tentang penjelasan lebih lanjut tentang konsekuensi ini. Pertama, tentang membenarkan beritanya. Jadi untuk membenarkan beritanya ini harga mati. Kalau dilanggar batal syahadatnya. Ini yang tidak bisa ditawar. Kalau dilanggar, batal syahadatnya. Sekali saja dia melanggar, sekali itu langsung batal syahadatnya.
dan tidak akan kembali ke Islam kecuali dengan bertaubat. Dan ulama pun mesti pendapat tentang diterimanya taubatnya orang munafik. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Ketika kita sudah beriman Muhammad utusan Allah, maka segala sesuatu yang disampaikan di atas namakan Allah SWT, maka wajib dibenarkan. Kalau kemudian kita tidak membenarkannya, berarti membatalkan keyakinan kita dia utusan Allah. Mau masuk akal, mau tidak masuk akal, mau aneh, mau nyeleneh, asal itu dari Muhammad SAW, sebagai konsekuensi kita beriman dia adalah utusan Allah, maka wajib membenarkan. Urusan paham dan tidak paham itu nanti yang kedua. Bagaimana bisa katanya dia utusan Allah, tapi kemudian ketika memberitakan, kemudian jangan-jangan salah gitu. Masa kayak gitu? Beliau itu dari siapa? Maka sama dengan menuduh beliau berdusta atas nama Allah. Dan itu membatalkan persaksian kita bahwasanya dia utusan Allah. Yang namanya utusan apa yang disampaikan sesuai dengan yang mengutusnya. Maka tidak diragukan lagi tentang kekafiran orang yang tidak percaya terhadap pemberitaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat teladan umat ini dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi umat yang lainnya yang sudahnya. Abu Bakar As-Siddiq dan karena itu pun beliau bergelar As-Siddiq. Karena memang tingkat pembenarannya paling tingginya terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ketika santer berita tentang Isra Mi'raj, maka orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW merasa punya peluang untuk menggoda keimanan kaum muslimin. Karena ya untuk waktu itu mah hanya disampaikan oleh dua manusia saja, utusan Allah atau orang gila yang bagaimana bercerita dalam satu malam melalui perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ketemu Allah, kemudian kembali lagi ke Mekah dalam satu malam. Cerita seperti itu nggak akan bersumber kecuali dari imam orang yang paling jujur atau orang yang paling pendustaan itu. Nah, Abu Bakar Siddiq belum mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Orang musyrikin segera menyampaikan ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, sahibmu itu udah gila. Masa dia bilang demikian dan demikian tentang Isra Mi'raj itu? Apa tanggapan Abu Bakar Siddiq? Jika itu Muhammad yang menyampaikan, lebih dari itu saya percaya. Permasalahan siapa yang menyampaikan saja dulu. In kana Muhammad dan akhbar bidzalik, maka lebih dari itu pun saya percaya, nggak ada masalah. Syaratnya satu saja. Siapa yang menyampaikan? Karena itu konsekuensi. Ketika sudah yakin Muhammad Rasulullah, apapun yang disampaikan, wama yang tiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hati-hati ikhwafin rahimani warahmatullah. Orang-orang kafir kan tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah SWT. Dan untuk menyatakan Muhammad dusta di tengah-tengah kaum muslimin sulit ya.
Mau susah sama sulit diterima, ya kan? Maka beragam cara mereka tempuh. Yang ujungnya adalah tidak mempercayai yang berasal dari Muhammad SAW, tetapi supaya bisa diterima tengah-tengah kaum muslimin. Apa saja coba langkah-langkah? Kalau Al-Quran nggak bisa diganggu gugat, karena terlalu apa? Ya. Jadi tersampaikan secara turun-temurun, terlalu banyak yang menghafal, dan terus gitu setiap generasinya nggak pernah ada kosong penghafal Al-Quran. Cetakan Al-Quran juga terus, koreksiannya juga ketat, sehingga untuk mengatakan ini ayat dusta, ini ayat gak benar, gak bisa orang kafir. Itu sebenarnya ayat ada tambahan di situ, gak bisa. Untuk Al-Quran. Nah, mereka punya celah untuk hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gimana metodologinya? Banyak cara. Satu, ingkar sunnah secara mutlak, dengan alasan semua sunnah itu teragukan kalau itu betul-betul dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling parahnya. Bukan tidak percaya kepada Muhammad, jelas kalau Muhammad SAW jelas terpercaya. Tapi ini loh hadis yang sampai kepada kita ini loh masalahnya. Benar nggak itu dari Rasulullah? Dengan masa yang sedemikian lamanya, benar nggak? Ini ingkar sunnah, meragukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini corongnya orang-orang kafir ini. Jadi karena tadi untuk mengatakan Muhammad dusta nggak bisa. Tetapi bagaimana caranya? Berita Muhammad didustakan dengan cara itu meragukan dari Rasulullah dengan panjangnya masa. Satu, ingkar sunnah. Yang kedua, yang membatasi, yang diterima untuk berbicara tentang akidah kalau hadisnya mutawatir, kalau ahad tidak. Ini kaum Mu'tazilah dan anak turunnya dan antek-anteknya. Jadi hadis-hadis Nabi SAW silahkan untuk berbicara, ya benarkan saja kalau ahkam. Kalau untuk akidah itu harus yang mutawatir. Dan definisi mutawatir itu pun sesuai dengan seleranya masing-masing. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan akalnya ya ahad. Gitu. Gampang aja. Ini apa? Kok ada hadis adab kubur? Masa belum dihitung kok sudah diadab? Oh berarti ahad ini hadisnya mesti. Nah, sudah. Gak diteliti apakah mutawatir, itu urusan lain. Yang penting itu nyeleneh oleh akalnya ahad gitu. Maka sekian besar berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didustakan dengan alasan hadisnya ahad. Kemudian yang ketiga adalah yang setiap yang bertentangan, yang menggunakan alirannya adalah kaidahnya. Kebenaran itu pada alirannya. Maka setiap hadis yang bertentangan dengan alirannya didoifkan. Jadi diragukan itu bersumber dari Nabi karena bertentangan dengan keyakinannya. Dia sudah membangun keyakinan kok kemudian ada hadis Nabi bertentangan dengan keyakinannya. Maka dia dahulukan keyakinannya dan diragukan. Itu bersumber dari Nabi. Paling ini hadisnya dhaif paling. Sudah, itu aja. Selesai. Tanpa penelitian. Kemudian yang keempat, dengan cara pemalingan makna. Tafsiran yang menyelisih tafsir yang sebenarnya. Syarah yang menyelisih syarah yang semestinya. Itu konsekuensi dari tidak mau merubah terhadap keyakinannya. Kalau mau
ahadkan nggak bisa, mau didoifkan juga nggak bisa. Secara ilmu hadis, ya akhirnya diselewengkan maknanya. Itu jalan terakhir untuk menolak berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullah, hanya saja kalau kemudian terang-terangan menyatakan Muhammad SAW dusta atau keliru itu kafir, tapi kalau tadi dengan metode yang tadi itu ahlul bid'ah. Kafir dan bid'ahnya kembali kepada bagaimana keyakinan orang tersebut. Tetapi secara umum itulah aliran-aliran sesat dalam Islam yang tidak beriman kepada hadis-hadis Nabi yang sampai kepadanya dengan alasan tadi. Itulah kesesatan secara hukum umum. Adapun individunya bisa dikafirkan, yaitu jika tadi ternyata ya sudahlah, taruh itu di Muhammad tapi saya tetap nggak percaya. Nah, itu berarti dia sudah kena kepada masalah tidak memenuhi tasdiqu fima akhbara. Jadi beda hukumnya ya. Antara yang jelas dia meyakini Rasulullah keliru dengan yang dia ragu ini benar nggak dari Rasul. Tetapi cara melakukannya adalah karena beberapa hal tadi. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Saya khawatir logika tadi masuk ke antum. Kan kita jarak antara Nabi dengan kita kan jauh. Emang bisa itu dipastikan? Kalau hadis itu betul-betul sumber dari Nabi, nah saya khawatir tadi masuk, sehingga akhirnya keluar di sini mungkir sunnah. Maka saya sampaikan, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang al-dzikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka saya bertanya kepada antum semuanya, tujuan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu semata-mata untuk menjadi bacaan atau menjadi petunjuk hidup? Yang tujuan asasinya untuk semata-mata bacaan, tadarus, dibaca, dan kita beribadah kepada dengan membaca, atau itu petunjuk hidup? Apa jawabannya? Petunjuk hidup. Saya benar nggak kalau kemudian hanya untuk bacaan itu turunkan blek sekaligus dan nggak perlu mungkin taruhlah ada Rasul kemudian sampaikan sudah Rasulnya langsung mati, nggak apa-apa kan itu? Iya atau tidak? Kalau semata-mata untuk bacaan itu turunkan blek 30 juz, silakan dibaca sampai Rasul sampaikan sudah habis. Silakan ya hidupnya mah terserah masing-masing gitu. Yang penting itu bacaannya gitu. Tentunya tak ada seorang pun yang mengatakan demikian. Maka penjagaan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk hidup, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Maka kita semuanya tahu bahwa Rasulullah SAW itu pun bertugas menyampaikan secara benar apa yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Beliau pensyarah mutlak. Artinya beliau yang punya kewenangan sepenuhnya untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang isi Al-Quran itu. Maka Allah tegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma atakum anhu fangtahu wa ma nahakum anhu fangtahu wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa saja yang didatangkan kepada kalian Rasul ambil, dan apa saja yang dilarang kepada kalian tinggalkan.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Maka Allah menurunkan Al-Quran sekaligus juga menurunkan tafsirnya, baik al-qauli, tafsir qauli maupun tafsir fi'li. Maka kalau penjelasannya adalah harus dari Rasulullah, kemudian bagaimana prakteknya pun bagaimana praktek Rasulullah. Kemudian praktek yang sudah benar sesuai dengan Al-Quran, Rasulullah jelas kana khuluqu Al-Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Selain Rasulullah siapa? As-sabiqun awalun, para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, itu yang sudah benar, ijma mereka benar. Kalau mereka bersepakat dalam perbuatan, dalam perkataan tentang agama ini, maka itu pasti benar. Was-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an. Dah itu legitimasi dari Allah tentang benarnya Rasul terhadap Al-Quran dan juga para sahabat jika mereka bersepakat. Nah sekarang ketika Al-Quran dijanjikan dijaga, yang antum pahami, dijaga lafaz Al-Qur'annya saja, bacaan Al-Qur'annya saja, atau termasuk tafsirnya, termasuk bagaimana mempraktekannya? Saya tanya, apa jawabannya? Termasuk tafsirnya, termasuk bagaimana mempraktekannya. Nah, itu semuanya ada di mana? Di dalam hadis. Maka konsekuensinya hadisnya pasti akan terjaga sampai yaumul kiamah. Itu konsekuensinya. Sebab kalau hadisnya tidak terjaga, itu sama dengan tidak terjaganya Al-Quran, karena nggak bisa diamalkan Al-Quran itu. Maka sungguh bodohnya ingkar sunnah. Saya nggak tahu bagaimana sholat mereka itu. Bagaimana sholat mereka saya nggak tahu. Ingkar sunnah itu. Karena tata cara sholat ada dalam hadis gitu. Nggak ada secara terperinci dalam Al-Quran. Paling ada farka'u, ada sujud, ada apa ruku sujud sudah gitu. Gimana? Juga ketentuan zakat. Ini kalau ini batasnya berapa, ini batasnya berapa? Nggak tahu zakat gimana, praktek zakatnya. Maka Allah ciptakan manusia-manusia seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan sebagainya. Yang itu sesungguhnya adalah bagian dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Antum kalau belajar mustalah hadis dan bagaimana hadis itu kemudian akhirnya terbukukan, itu akan semakin membenarkan, semakin yakin dengan inilah memang wujud dari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betul-betul bagaimana? Kok ada orang-orang seperti itu? Yang demikian semangatnya dan penelitiannya. Maka, dan ini hanya dalam Islam, tidak ada yang lainnya. Tidak ada satupun seseorang yang dia menyatakan telah menyampaikan kepada kami dari si A, bahwasanya di si A telah mendapatkan dari si B, bahwa si B telah mendapatkan dari sahabat Nabi si A namanya, dan si C namanya, kemudian dia mendengar Rasulullah, kecuali diketahui semuanya. Ima tidak diketahui sama sekali, maka nggak berlaku, atau diketahui dan itu pun diketahui secara tafsil. Dia orang mana,
kapan lahirnya, kapan matinya, kemudian siapa saja yang semasanya, bagaimana tingkat hafalannya, itu diketahui semuanya. Oleh karena itu, orang yang paham Islam dan paham ilmu hadis sepakat, kalau hadis kok sudah dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dua-duanya sama, di Bukhari ada, di Muslim ada, itu pasti berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat umat Islam, kecuali ahlu bid'ahnya. Nah, cuma karena saking jauhnya kaum muslimin, banyak kaum muslimin dari pengetahuan tentang hakikat ilmu hadis, maka sangat mudah sekarang kalau ada orang ya, Bukhari Muslim, emang siapa Bukhari Muslim itu? Kan manusia juga kan, mungkin salah kan? Kira-kira kalau kemudian ada seorang dai ceramah di hadapan umum, untuk masyarakat umum lah, kemudian Pak, Bu, ya Bukhari Muslim manusia kan Bu, mungkin salah kan? Kira-kira akan gimana? Logika itu masuk? Masuk? Jadi nggak mesti Pak Bu, walaupun sudah jelas hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu mesti benar Rasulullah, belum tentu. Jadi tetap harus kita timbang sesuai nggak dengan akal kita, gimana dengan tradisi kita. Kira-kira masuk nggak ke logika mereka? Sementara hijau, buta tentang ilmu hadis. Maka itulah musibahnya umat hari ini. Di satu sisi mereka jahil tentang dinul Islam dan perlengkapannya. Di sisi lain banyaknya orang-orang munafikin. Banyaknya duat yang dibayar oleh orang-orang kafir untuk menjauhkan kaum muslimin semakin jauh dari agamanya, dengan cara yang seolah-olah itu membantu mereka untuk berislam dengan benar, padahal hakikatnya adalah ingin menjauhkan mereka dari agamanya. Bahkan terkadang karena sudah tercuci otaknya pun dia tidak sadar bahwa dia adalah sebagai corong misi kekafiran. Nggak sadar kalau dirinya sesungguhnya adalah bagian dari misi orang-orang munafikin, misi orang-orang kafir. Maka terkadang dalam sabda Nabi pun sampai dikatakan jasadnya manusia tapi hatinya setan. Karena memang demikian realitanya. Jasadnya saja manusia, tapi hakikatnya lah dia iblis. Karena misi dan visinya sama dengan iblis. Sadar atau tidak sadar. Itulah mereka yang menjauhkan kaum muslimin dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sisi untuk menerimanya atau dari sisi untuk memahaminya dengan benar. Itu untuk tasdiqu fima akhbaro. Ini membutuhkan penjelasan porsi cukup banyak karena kholalnya, karena banyak kerusakan tengah-tengah kaum muslimin disebabkan karena masalah yang satu ini. Kemudian yang kedua yaitu ta'atu fima amara wastinabu fima nahan wa zajara, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka saya sampaikan perintah Nabi terbagi menjadi dua, yang wajib dan yang mustahab, yang sunnah. Larangannya pun terbagi menjadi dua, yang haram dan yang
makruh. Maka ulama sepakat kalau kemudian yang tidak ditaati perintah yang sunnah, yang dilanggar larangan yang makruh, itu tidak membatalkan keislamannya. Bahkan juga tidak bisa dikatakan dia tidak taat. Tidak bisa dikatakan demikian. Tetap dia masih punya predikat taat. Walaupun sunnahnya nggak dikerjakan, makruhnya masih dikerjakan. Tetap dia masih berhak predikat orang yang taat. Jadi batasan minimal orang yang predikatnya taat, titik, orang yang taat, titik, itu asal dia sudah, batas minimalnya sudah melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram. Kok kalau kemudian dia lebih dari itu, maka katakan orang yang taatnya lebih gitu. Orang yang ketaatannya lebih gitu. Orang yang melebihi dalam ketaatan. Orang yang memiliki keistimewaan dalam ketaatan. Karena tidak hanya wajib dan haram, tidak ada yang wajib yang dikerjakan dan haram yang ditinggalkan, termasuk yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Nah sekarang permasalahannya adalah kalau dia meninggalkan yang wajib, perintah yang wajib dan larangan yang haram, gimana statusnya? Apakah dia batal ketaatannya atau taat tapi enggak titik? Taat kadang-kadang, maksiat kadang-kadang. Nah nasibnya seperti apa yang seperti itu? Yang taat kadang-kadang, maksiat kadang-kadang. Kadang menjalankan kewajiban, kadang kewajibannya tinggalkan. Kadang meninggalkannya haram, kadang yang haram juga dikerjakan. Nah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan, kalau batas yang dia langgar adalah bukan kategori yang nawaqidu syahadaten, yang bukan bagian dari pembatal-pembatal syahadaten, maka dia masih memiliki predikat orang yang taat tetapi yang tidak seutuhnya. Taat tetapi juga maksiat. Orang yang tidak sempurna taatnya. Orang yang kurang taatnya gitu. Predikatnya kurang taatnya. Maka dia masih muslim. Tapi yang masih asal muslim gitu. Yang penting dia masih muslim, masih mukmin. Kalau tadi pelanggaran yang dia lakukan baik dalam meninggalkan yang wajib maupun melaksanakannya haram, itu tidak masuk areal pembatal-pembatal syahadatain. Adapun kalau kemudian pelanggaran dia dalam meninggalkan yang wajib atau melaksanakan haram masuk areal pembatal syahadatain, maka apapun pelaksanaan kewajiban yang lainnya, meninggalkan yang haram yang lainnya menjadi tidak berguna karena statusnya sekarang bukan muslim lagi. Maka walaupun setiap tahun haji, sholat 5 waktunya enggak kendat, puasa Ramadannya nutuk, tetapi dia sekaligus juga melakukan areal pembatal keislaman, itu bukan muslim lagi dia. Maka tentang masalah ta'atu fima amara wasnabu manawan wajazaro dilihat kadar ketaatan dan kemaksiatannya dengan dibagi-bagi tadi. Kalau hanya yang sunnah dan yang makruh saja yang dilanggar, ini tetap masih orang yang taat. Walaupun bukan orang yang paling taat, bukan. Tapi dia orang yang bagus, orang yang soleh. Kalau sampai bisa, wajib semuanya dilaksanakan, haram ditinggalkan. Ini sudah mau surga tanpa hisab dan tanpa adab. Walaupun sunnahnya enggak pernah. Makruhnya masih. Asal tadi. Apalagi kalau kemudian sampai sunnahnya dan makruhnya. Kemudian kalau masih meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang haram, tinggal dilihat. Selama bukan areal nawaqidus syahadatain, nawaqidul Islam, dia masih muslim, masih mukmin.
Tentunya kadar keislamannya, keimanannya tergantung tadi seberapa banyak pelanggaran yang dia lakukan. Semakin banyak semakin mendekatkan dirinya kepada kekafiran. Yang ketiga, kalau yang dilanggar adalah masuk areal pembatal keislaman. Satu saja pada itu arealnya pembatal keislaman, maka sudah menghilangkan status keislamannya. Nah, ikhwafin rahimani warahmatullah. Perintah dan larangan Nabi itu meliputi perbuatan, perkataan dan keyakinan, aktivitas hati, aktivitas lisan, aktivitas anggota badan dan aktivitas hati. Dan dari ketiganya yang paling pokok adalah tentang aktivitas hati. Maka pelajari baik-baik perintah apa saja yang harus dikerjakan oleh hati, larangan apa saja yang tidak boleh oleh hati kita. Itu jauh lebih penting bagi kita dari pengetahuan kita tentang apa yang nggak boleh oleh lisan kita dan harus oleh lisan kita, dan yang harus dikerjakan oleh anggota badan kita dan yang tidak boleh. Karena ini sebagai sumber pokok ketakwaan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hakikat ketakwaan ada yang dalam hati. Maka perhatikan perintah Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hati, dan larangan Allah dan Rasulnya yang terkait dengan hati. Dan ini yang kaum muslimin banyak melalaikan. Itu tentang ta'atu fima amara wasnabu manahan wa zajara. Kemudian yang terakhir adalah wala yu'badallaha illa bima syara'a. Dan Allah tidak disembah, tidak diibadahi kecuali dengan syariatnya. Dengan kata singkat, beribadah kepada Allah harus sesuai dengan sunnah, harus nyontek sunnah, harus ittiba. Dengan kata lain, tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Tidak beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Nah, bagaimana perincian tentang hal ini? Kalau seseorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan bid'ah, dengan yang tidak disunahkan, maka para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Dari sisi hukumnya, itu bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah mufassiqah adalah bid'ah yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tidak menyebabkan pelakunya batal Islamnya. Ya, meskipun dia beribadahnya kepada Allah dengan bid'ah, karena bid'ahnya arealnya mufassiqah, maka dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar dengan bid'ahnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Menunjukkan besarnya dosa bid'ah. Maka sesungguhnya dia tidak sedang beribadah kepada Allah, tapi sedang berdosa dengan ibadahnya. Semakin semangat ibadahnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pepatah salaf mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah jauh lebih baik dibandingkan sungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Bahkan justru sungguh-sungguh di atas bid'ah, dalam bid'ah itu semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bid'ah yang kedua, bid'ah mukaffirah. Ini bid'ah yang menyebabkan pemiliknya murtad. Bid'ah yang menyebabkan pemiliknya batal Islamnya. Nah, kebanyakan bid'ah mukaffirah ini
kebanyakan bid'ah mufasiqah itu bid'ah amaliyah karena ditinjau dari terjadinya pada diri seorang terbagi menjadi 3, bid'ah qauliyah, bid'ah fi'liyah, dan bid'ah i'tiqadiyah. Ada bid'ah qauliyah, ini berarti yang kaitannya dengan ucapan seperti zikir-zikir, selawat-selawat dan sebagainya yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada yang fi'liyah, perbuatan, sholat yang bid'ah, puasa yang bid'ah, kemudian kegiatan-kegiatan ibadah yang bid'ah, kemudian ada yang i'tiqadiyah, yaitu keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Nah, kebanyakan bid'ah mufasiqah itu adalah yang sifatnya amaliyah, qauliyah dan amaliyah. Adapun bid'ah mukafirah kebanyakan itu masalah i'tiqadiyah. Dan betapa banyaknya bid'ah mukafirah ini. Dan itu pun butuh pelajaran tersendiri tentang al-firaq, tentang aliran-aliran sesat. Dan khususnya aliran sesat yang terkait dengan keyakinan. Karena itu yang lebih parah. Dan betapa banyaknya. Dan sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasi wa sab'ina firqah, kulluha fi nar illa wahidah." Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Maka 72 golongan itu boleh dikatakan semuanya adalah masalah i'tiqadiyah, aliran sesat dalam keyakinan. Nah, untuk tafsilnya, contoh-contoh konkretnya, maka itu butuh antum belajar lebih lanjut. Saya hanya menyampaikan kaidah-kaidahnya. Ya, kita selesaikan tentang arkanul Islam. Yang berikutnya beliau sampaikan tentang rukun Islam, salat, puasa dan haji. Beliau sampaikan wa dalil salat wa zakah wa tafsir tauhid qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil tentang salat dan zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan kepada Allah ketaatan dalam keadaan lurus. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Dan perincian tentang sholat ini bagaimana prakteknya, ini ada dalam kitab fikih. Dan kitab yang terbagus dan mudah didapatkan dan mudah dipelajari adalah Sifat Salat Nabi, karya Syekh Muhammad Nasir Albani. Itu barang siapa yang ingin benar salatnya, boleh dikatakan cukup dengan risalah itu sudah. Walaupun dengan risalah itu dia tidak tahu mana rukunnya, mana wajibnya, mana pembatalnya. Tapi itu barang siapa yang asal sudah seperti itu, prakteknya sudah benar. Sudah benar sholatnya, sudah sah sholatnya, sesuai dengan rukun dan wajibatnya. Nah, tentunya kalau kemudian karena kadang orang itu ada lupanya, ada kemudian salahnya dan sebagainya, ya tentunya dia harus tahu apa rukun dan wajibatnya. Sehingga dia tahu konsekuensinya kalau lupa ini, apa harus diulang dari awal atau cukup sujud sahwi.
Nah, itu harus tahu mana rukun, mana wajib. Orang yang tidak tahu rukun wajibnya setiap lupa sujud sahwi. Padahal ada di sana yang harus yang ngulang. Maka harus dipelajari tentang perincian terkait dengan sholat. Nah, itu kegiatan kita rutinitas. Maka sebelum tahu yang lainnya, maka sempurnakan dulu pengetahuannya tentang sholat. Tahu bagaimana yang benar dan tahu bagaimana konsekuensinya kalau salah. Apa yang harus dilakukan kalau salah dalam sholat. Itu harus tahu. Karena sarana dan prasarana mudah bagi kita sekarang ini. Maka belajar sholat itu fardu ain karena setiap harinya kita harus sholat. Maka fardu ain bagi mukallaf. Kemudian tentang zakat. Wadil tadi tentang zakat juga perinciannya di dalam kitab fikih. Yang fardu ain bagi kita jelas zakatul fitri. Itu harus tahu kewajiban zakat fitrah. Karena itu wajib bagi setiap kita. Adapun zakat mal, orang yang punya harta maka harus belajar zakatul mal. Siapa tahu sudah wajib zakat. Kalau yang kere-kere nggak apa-apa, nantilah belajarnya. Gitu. Jadi nggak harus sekarang belajarnya, nggak apa-apa. Pelajari yang lain dulu, nggak apa-apa. Saya mah untuk zakat mal lah. Sementara belum belajar, nggak apa-apa. Emang nggak punya apa-apa, nggak usah khawatir melanggar. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu yang saya sampaikan di awal, bahasanya kewajiban menuntut ilmu itu beda fardu ainnya. Kalau yang jelas sudah punya perusahaan ini, kok nggak belajar zakat, hati-hati. Jelas dia akan terjadi pelanggaran. Tapi kalau kemudian nggak punya apa-apa, sapi nggak punya, kambing nggak punya, uang juga cukup yang di dompetnya saja, gitu. Itu pun cuma ratusan ribu. Nah, maka itu nggak belajar zakat nggak apa-apa. Zakatul mal ya. Kalau zakat fitrah dia harus tahu syarat-syaratnya, kapan tunaikannya, dia harus tahu karena itu wajib. Setahun sekali dia harus tunaikan. Itu tentang zakat. Silakan dipelajari di kitab fikih. Belum sampaikan tentang siam. Wadalu siam qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dalil tentang puasa, firman Allah SWT, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Maka tentang puasa juga ini fardu ain bagi mukallaf. Maka setiap orang harus belajar tentang syarat rukun puasa, pembatal puasa, kapan seorang tidak boleh berpuasa, kapan seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, dia harus tahu. Sebab seseorang yang boleh untuk berpuasa memaksakan diri puasa dosa. Sesungguhnya semestinya dia nggak usah berpuasa, tapi memaksakan diri dengan penuh kerepotan dia berpuasa salah, dosa. Apalagi orang yang nggak boleh berpuasa puasa, ya karena nggak tahu itu. Apalagi itu tadi karena nggak tahu. Jelas-jelas lagi haid berpuasa, lagi nifas berpuasa. Ya saking taatnya kepada Allah sampai haid pun puasa gitu. Itu kan keliru. Nah, itu karena kejahilan. Maka harus belajar, harus tahu tentang hukum-hukum puasa. Dan sebentar lagi puasa, banyak masjid berbicara tentang puasa. Maka semuanya harus mengetahui tentang hukum-hukum puasa. Ingat, ini rukun Islam. Pelanggaran terhadapnya pelanggaran yang sangat besar, bukan main-main. Kemudian yang terakhir adalah dalilul haji. Qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Adapun dalil tentang haji adalah firman Allah SWT, dan Allah mewajibkan bagi manusia untuk haji. Barang siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Namun barang siapa yang kafir,
mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha cukup dari alam semesta ini. Maka ini juga untuk haji memang ada perbedaan para ulama tentang orang yang mampu apakah wajib tahun itu juga atau boleh dia menundanya. Bagi yang sudah memiliki kemampuan secara harta, kemampuan secara fisik, dan kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Misalnya kan seorang wanita fisiknya mampu, hartanya punya, mahramnya nggak ada, maka nggak bisa dia haji. Jangan seperti kebanyakan orang, mahram gadungan, itu adalah pengkhianatan dan pendustaan, itu nggak benar. Dengan adanya mahram gadungan. Nah, untuk kita dan boleh dikatakan semua negara kaum muslimin hari ini, walaupun dia mampu, fisiknya punya, semua sudah ada, tetap nggak bisa secara umum haji tahun ini. Itu harus apa? Ya store dulu, hajinya nggak tahu 5 tahun ke depan paling dapat jatahnya. Gitu. Kecuali dia haji plus mungkin bisa hanya beberapa tahun saja, mungkin tahun depan mungkin bisa. Tapi kalau yang reguler yang biasa ya bersabar. Uangnya harus sudah punya sekarang, kalau belum punya juga nggak bisa daftar, nggak bisa booking haji, uangnya nanti nggak bisa. Maka ya penuhi aturan main yang ada, dan jangan kemudian kita nekat haji tanpa mengikuti aturan negara yang telah ditetapkan di mana dia tinggal. Kalau satu orang nggak masalah. Kalau setiap orang berpikirnya demikian, kacau. Dan itu termasuk pelanggaran. Jadi masalah haji, hari raya, jihad, itu adalah haknya penguasa yang ngatur. Tidak setiap orang semaunya sendiri. Itu wilayahnya penguasa yang ngaturnya. Maka ya kalau aturannya harus kemudian nunggu ya nunggu. Ini tentang haji. Yang penting setiap kita adalah punya tekad, semangat untuk menunaikan haji. Dan kapan bisa melaksanakannya yang tercepat, maka upayakan laksanakan yang paling cepat itu pula. Kapan kita punya kemampuan dari seluruh sisinya, maka yang paling cepat dilaksanakan itulah yang terbaik. Jangan sampai menunda-nunda. Dan demikian ikhwafid rahimani warahmatullah. Maka dengan demikian selesailah bahasan kita tentang arkanul Islam, martabat yang pertama. Maka untuk martabat yang kedua dan ketiga, setelah kita lanjutkan ba'da zuhur insyaallah. Kita istirahat dulu. Dan kalau terpaksanya hanya selesai pada ma'rifatul din Islam bil adillah, ya saya menyampaikan uzur. Jadi karena boleh dikatakan untuk yang ma'rifatu Nabi Muhammad SAW secara umum itu bisa dipahami dengan cukup dibaca secara umum itu. Artinya orang itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah di sini, dan juga dengan penjelasan yang ada tentang ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkara yang zahir. Perkara yang zahir, perkara yang tampak, jadi lebih mudah. Tapi untuk yang tadi banyak perkara batin, perkara keyakinan yang itu lebih rumit, lebih ruwet, pembahasan lebih rumit, lebih jelimet. Kalau perkara yang zahir itu lebih mudah untuk kemudian
dipahami. Insyaallah demikian. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada zuhur, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.